Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki, apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya, keterampilan apa yang akan kita butuhkan, kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol, karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri.
Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup, dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Ratusan kapal luar angkasa lepas landas dari permukaan bumi untuk menuju Mars. Maju cepat 7 bulan dan armada kapal ini sudah di dekat planet merah. Tak lama, semua akan mendarat dan ribuan orang akan menjadi warga Mars. Mungkin mereka tak akan kembali ke planet asal mereka karena segala aspek penunjang kehidupan yang nyaman ada di sini. Butuh waktu dan banyak ekspedisi untuk menciptakan koloni yang dapat hidup mandiri di Mars. Beginilah caranya. Langkah demi langkah, manusia berencana membangun kota utuh di sana dengan pabrik, rumah sakit, gedung, apartemen, bahkan tempat rekreasi dan restoran. Pertama, kita perlu memilih waktu peluncuran roket. Jendela peluncuran terbuka setiap 780 hari sekali. Saat itulah jarak antara bumi dan Mars paling pendek. Saat itu, perjalanan akan butuh waktu sekitar 6-7 bulan. Mari pindah ke landasan peluncuran. Di sini, kita bisa melihat kapal antariksa yang terhubung ke roket pendorong. Nyalakan! Pendorong mengirim kapal antariksa ini ke udara, kemudian lepas landas dan mendarat kembali di bumi. Di saat yang sama, mesin kapal antariksa mulai menyala dan masuk ke orbit parkir bumi. Agar bisa sampai di sini, kapal ini telah memakai hampir semua bahan bakarnya dan sekarang perlu mengisi ulang.
Untuk mengisi ulang, kita memakai pendorong lagi. Mesin derek besar menaruh kapal antariksa lain di pendorong. Ada tangki bahan bakar besar di dalam kapal. Pendorong ini diluncurkan dari bumi dan membawa pengisi ulang bahan bakar ke orbit. Pengisi ini bertemu kapal antariksa tadi dan mengisi bahan bakarnya. Perjalanan luar angkasa ini mungkin butuh 5 pengisian ulang bahan bakar seperti ini. Dan untuk misi pertama membangun koloni di Mars, kita butuh 5 kapal antariksa. Jadi, akan ada 25 peluncuran dari bumi. Jika satu pendorong memakan biaya 3,2 triliun rupiah, lalu pengisi bahan bakar 1,8 triliun, dan kapalnya sendiri sekitar 2,8 triliun, total biaya misi ini lumayan tinggi. Jadi, mari meluncur. Kita percepat timelinenya dan 5 kapal pertama sudah turun ke permukaan Mars. Kapal-kapal ini belum membawa manusia pertama, melainkan hanya muatan seperti persediaan makanan dan air, oksigen untuk bernapas, dan perlengkapan medis. Ada juga modul penunjang hidup, sistem pengelolaan limbah, dan banyak panel surya penghasil listrik pertama di Mars. Sebelum mendarat, salah satu kapal meluncurkan sistem satelit ke orbit. Satelit ini akan menyediakan jaringan komunikasi di planet merah. Jadi, robot memulai pekerjaan mereka di Mars. Pertama, beberapa wahana penjelajah berbaris dan membuka panel surya. Total area yang dicakup setara dengan luas 7 lapangan sepak bola. Efisiensi panel surya di Mars tidak sebaik di bumi. Badai pasir yang sering muncul menutupi permukaan panel dengan pasir. Tapi di saat yang sama, angin kencang dari planet merah juga membantu menyapu pasir ini. Wahana penjelajah lain yang dilengkapi dengan bor kuat boleh mencari air di tanah Mars. Saat air ketemu, kita akan mulai memproduksi bahan bakar. Karbon dioksida yang ada di atmosfer akan kita campur dengan air yang ditambang pada suhu tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Ini akan menghasilkan metana untuk roket dan oksigen untuk bernapas. Sejak Februari 2021, wahana penjelajah Mars Perseverance telah menguji teknologi ekstraksi oksigen. Wahana ini membawa sebuah kotak. Ini adalah eksperimen Mars Oxygen ISRU yang juga dikenal sebagai MOXIE. Kotak ini menarik udara Mars, lalu di bawah tekanan tinggi mengambil 1 atom oksigen dari karbon dioksida. Alat ini yang hanya seukuran kotak sepatu bisa memberikan oksigen yang cukup bagi 1 orang astronaut. Namun jika kamu merakit mekanisme yang sama tapi seukuran pabrik besar, oksigen yang diproduksi akan cukup untuk seluruh koloni dan melepaskan sisanya ke atmosfer Mars. Kelompok wahana penjelajah lain bertugas mengubah permukaan Mars menjadi zona pendaratan untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dalam menduduki planet merah. Saat ini, populasi robot Mars telah mengerjakan tugas-tugas ini selama 2 tahun 2 bulan. Dan orang-orang di bumi tengah menunggu jendela penerbangan baru. Kali ini bukan 5, melainkan 12 kapal antariksa datang ke Mars. 10 diantaranya adalah kapal kargo yang membawa bahan konstruksi, bahan bakar, dan perlengkapan lain. Juga banyak peralatan ilmiah dan printer 3D. 2 kapal lain membawa astronot antar planet pertama. Pintu kapal terbuka dan 30 pahlawan menginjakan kaki di permukaan Mars untuk kali pertama dalam sejarah. Mereka adalah ilmuwan, ahli teknik, dan dokter. Mereka telah menjalani seleksi ketat dan pelatihan panjang untuk menjadi manusia pertama yang menaklukkan planet lain. Mereka pun tidak membawa tiket pulang, mereka harus tinggal di Mars selama 2 tahun. Para astronot hidup di dalam kapal antariksa mereka dan mencoba membiasakan diri dengan kondisi yang tidak biasa di Mars. Suhu di sini sekitar minus 80 derajat Fahrenheit atau minus 62 derajat Celcius. Selain itu, gravitasi di Mars 2,5 kali lebih lemah dibanding bumi. Artinya, kita bisa melompat 2 kali lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat di sini. Tapi otot-otot tubuh manusia sulit beradaptasi dengan perbedaan ini. Jadi para astronot tidak bisa terus-menerus bekerja. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membongkar kapal kargo dan membuat sistem penopang kehidupan. Beberapa bereksperimen dengan mengubah tanah Mars menjadi bahan untuk printer 3D. Yang lain menyiapkan rumah kaca dan mengolah tanah untuk bercocok tanam. Sistem daur ulang limbah manusia yang dibawa para robot ke sini digunakan untuk membuat pupuk tanaman. 2 tahun dan 2 bulan berikutnya telah berlalu, kita telah melihat peluncuran kapal antariksa. Bukan dari bumi, melainkan dari Mars. 30 astronot pertama telah menyelesaikan misi mereka dan sedang dalam perjalanan pulang. Kapal antariksa lebih mudah lepas landas dari Mars karena gaya gravitasinya yang lemah.
Di saat yang sama, kapal-kapal lain diluncurkan dari bumi. Kapal ini akan membawa hampir 100 penduduk baru dan bahkan lebih banyak kargo ke Mars. Saat armada ini tiba di planet merah, para astronautnya dapat merasakan makanan pertama yang ditanam di Mars. Printer 3D mulai membangun rumah di Mars. Semuanya mencetak cangkang luar dari tanah Mars dan limbah tanaman. Cangkang ini akan melindungi tempat tinggal kita dari radiasi surya dan angin kencang. Di dalam cangkang, manusia akan membangun rumah permanen. Rumah ini dapat diisi udara dan dilengkapi modul yang dibawa langsung dari kapal antariksa. Rumah-rumah ini punya ruang hiburan, ruang penelitian, dan pusat komunikasi. Pembangunan berlangsung selama 2 tahun lagi hingga jendela penerbangan berikutnya terbuka lagi. Beberapa astronot meninggalkan Mars, tapi makin banyak orang datang dengan misi baru. Mereka tidak lagi tinggal di kapal antariksa, ada rumah bawah tanah yang nyaman, dan tempat bernaung dari hasil cetak 3D. Sebagian besar makanan sudah diproduksi di Mars, generasi robot baru membantu para petani. Robot lain membantu membangun lebih banyak rumah untuk mengakomodasi populasi manusia yang terus bertambah. 2 tahun lagi telah berlalu, berbagai lembaga antariksa telah meluncurkan misi mereka ke Mars. Ada lebih banyak manusia, lebih banyak peralatan ilmiah, dan bahkan akuarium berisi ikan. Pada tahun 2035, Mars dan Bumi mencapai rekor jarak terpendek. Jadi, manusia mengirim armada besar dengan berisi astronaut dan bahan konstruksi. Saat ini, koloni manusia terlihat seperti kota kecil dengan banyak kubah yang saling tersambung. Penduduknya sudah mulai membangun jaringan terowongan bawah tanah untuk pindah dari rumah ke rumah, laboratorium, dan pabrik. Mereka juga telah membangun rumah sakit pertama. 2 tahun kemudian, populasi Mars mencapai tonggak 1.500 jiwa. Hampir semua orang ini akan menjadi penduduk tetap Mars. 4 tahun dan 2 jendela peluncuran kemudian, restoran pertama membuka pintunya. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dimulai. Setelah selesai, warga Mars tidak butuh lagi pasukan konstan dari bumi. Dari atas, koloni ini terlihat layaknya kota kecil. Ada area pertanian, tempat menanam makanan, area hiburan, dan distrik pabrik. Dengan setiap misi baru, manusia membawa lebih banyak panel surya. Sekarang, total areanya sudah setara puluhan lapangan sepak bola. Semua ini membuat para astronaut serasa di rumah. Mereka juga tidak harus menunggu persediaan makanan dari bumi. 20 tahun kolonisasi manusia di Mars. Populasinya kini sekitar 30.000 orang. Para pekerja mulai membawa keluarga mereka ke Mars. Sekolah pertama dibangun di sini. 30 tahun, populasinya sudah lebih dari 100.000 orang. Infrastruktur koloni memungkinkannya hidup mandiri. Orang-orang menghasilkan makanan yang cukup serta mendapatkan bahan bakar dan oksigen yang cukup. Saat ini tanaman pertama mulai tumbuh di tanah Mars. Ada makin banyak oksigen di atmosfer Mars. Pepohonan yang ditanam di rumah kaca adalah penyumbang terbesarnya. Efek rumah kaca dari semua aktivitas manusia menghangatkan permukaan Mars meski cuma sedikit. Manusia masih harus mengenakan pakaian antariksa saat keluar. Masih butuh bertahun-tahun lagi sebelum manusia bisa bernapas di Mars layaknya di bumi. Secara bertahap, sungai dan danau akan muncul, tanaman hijau akan menutupi sebagian besar tanah, lalu penduduk Mars bisa keluar tanpa helm oksigen dan menyebut planet merah yang sekarang hijau ini sebagai rumah mereka. Wah, roket yang kamu naiki terus mendekati bulan dan akhirnya mendarat. Kamu langsung mengenakan seragam dan bekerja sesuai dengan shiftmu di pabrik setempat yang mengekstrak air dari permukaan bulan. Di sini juga ada tempat produksi bahan bakar. Sejumlah pengendara rover mulai terlihat menjelajahi permukaan bulan. Setelah shift kerjamu usai, kamu naik roket lagi menuju rumah layaknya naik bus biasa. NASA tengah mengupayakan teknologi ini dan menetapkan misi Prime 1 alias Polar Resources Ice Mining Experiment 1 sebagai langkah kuncinya. Misi ini dimulai pada tahun 2022. Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Roket pendorong dan langkah keduanya terpasang di pad peluncuran. Luncurkan! Bahan bakar roket mulai terbakar untuk menaikkan roket. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 38.616 km per jam. Saat terbang sengebut ini, kamu bisa menempuh perjalanan dari New York ke London cuma dalam waktu 8 menit. Setelah bahan bakarnya terpakai semua, roket pendorong dilepaskan, kemudian mendarat mulus di permukaan bumi. Langkah kedua dengan payload kapsul menyalakan mesin setelah langkah pertama lepas. Roketnya terus melaju. Begitu mencapai orbit, payload kapsul mulai terbuka, lalu melepaskan lander bulan Nova C.
Pesawat luar angkasa ini berbentuk silinder sepanjang mobil sedan dan lebarnya melebihi tinggi rata-rata manusia. Mesin mulai menyala dan memulai perjalanannya. Lander ini terlebih dulu mengelilingi bumi untuk melakukan manuver gravitasi. Dengan begini, kecepatannya akan bertambah tanpa boros bahan bakar. Karena posisinya masih di orbit, gravitasi bumi bisa memengaruhinya. Pesawat luar angkasa ini kelihatan seperti jatuh. Arahnya bukan menuju permukaan bumi, tapi mengikuti lintasan orbitnya. Setelah mengitari bumi satu kali, lander ini menyesuaikan lintasannya menuju bulan. Jarak tempuhnya 384.000 km, kurang lebih 9,5 kali keliling bumi atau 93 kali jarak Amerika Serikat dari pesisir barat ke timur. Pesawat luar angkasa modern bisa menempuh jarak ini selama 9 jam. Sedikit lebih lama daripada perjalanan dari New York menuju Los Angeles dengan pesawat. Padahal, para astronot pertama perlu terbang selama 72 jam sebelum mendarat di bulan. Novasi hampir sampai di tujuannya. Pesawat ini mengelilingi bulan sambil mengurangi kecepatan. Para ilmuwan udah nentuin tempat yang paling pas untuk melakukan pendaratan, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada tanda-tanda kalau di bawah lokasi pendaratan terdapat es. Kedua, modul bulan harus bisa terus melakukan komunikasi radio dengan bumi. Hal ini nggak akan mungkin dilakukan kalau lander berada di sisi terjauh bulan. Saat astronot pertama terbang di sekitar bulan, mereka kehilangan kontak selama beberapa menit. Koneksinya baru bisa kembali lagi setelah pesawat ruang angkasa mereka keluar dari bayangan bulan. Dan terakhir, harus ada sinar matahari. Lander punya panel surya untuk menyalakan peralatan ilmiah, komputer di pesawat, dan modul komunikasi. Jadi, mereka perlu sinar matahari langsung. Wahana pendarat terus mendekati permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa ini memperlambat kecepatannya saat mendekati lokasi pendaratan, kemudian melayang-layang. Beberapa detik lagi, dan akhirnya mendarat. Wahana ini berhasil melakukan pendaratan mulus. Saatnya mengebor permukaan bulan. Untuk menjalankan tugasnya, lander ini dipasangi regolith dan ice drill for exploring new terrain. Jadi, sederhananya, perangkat ini merupakan pengebor besar berukuran 1 meter, hampir sepanjang kaki orang dewasa. Setelah didapatkan spot yang cocok, alat ini diturunkan ke permukaan bulan. Kemudian, pengeboran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Wahana pendarat perlu mengangkat bor beberapa kali untuk ngeluarin tanah dari lubang bor. Tujuannya agar mata bornya enggak rusak. Lalu, wahana pendarat perlu menganalisis komposisi tanah. Caranya dengan memboyong perangkat Mass Spectrometer Observing Lunar Operation atau MSOLO. Cara kerjanya simpel kok. Alat ini mengionisasi atau memberi muatan pada partikel tanah hingga menggerakkannya. Lalu terbentuklah medan magnet kuat yang mempengaruhi partikel bermuatan hingga lintasannya berubah. Berbagai zat, molekul, dan atom bergerak ke segala arah di dalam medan magnet. Maka kita akan bisa mengidentifikasi massa dan muatan setiap partikel dengan menganalisis perubahan lintasan atom. Kita cuma perlu ngecek tabel periodik Mendeleev untuk nyari tahu jenis atom yang bisa kita temukan di dalam sampel. Para ilmuwan berharap mereka bisa nemu air. Kutub selatan bulan menjadi tempat yang sangat pas untuk menjangkau es dengan bor. Dan ekuatornya akan jadi tempat yang cocok untuk menjaga kontak radio dan ngisi daya panel surya. Tapi di sini mungkin nggak ada es karena suhunya terlalu panas. Wahana pendarat juga akan membawa lunar hopper untuk menjelajahi permukaan bulan sambil membawa beban sekitar 0,9 kg. Para saintis juga akan menguji teknologi komunikasi 4G. Maka, lander perlu dilengkapi dengan sejumlah modul khusus. Kalau pengujiannya berhasil, kita akan bisa menggunakan jangkauan seluler untuk berkomunikasi di bulan sama seperti di bumi. Tapi tujuan utama misi ini adalah untuk ngebuktiin kalau sumber daya di bulan bisa digunakan di masa depan. Pada awal tahun 2023, NASA dijadwalkan akan mengirim rover otonom Viper atau Volatiles Investigating Polar Exploration Rover ke bulan. Rover ini akan mendarat di kutub selatan bulan karena alasan yang sama, yaitu keterkaitan antara bumi dan sinar matahari. Ukuran rover ini kira-kira sebesar mobil golf yang akan membawa bor dan alat penganalisis tanah. Para ilmuwan juga udah nentuin rute rover ini. Panjangnya sekitar 16-24 km dan waktu tempuhnya selama 100 hari.
Alat ini akan mengebor tanah di bulan untuk mencari esnya, serta memetakannya. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan kedatangan astronot ke bulan dan membantu mencari sumber daya berharga seperti air. Pada tahun 2020-an nanti, NASA akan meluncurkan misi Artemis. Makanya, para ilmuwan telah membuat pesawat luar angkasa Orion selama puluhan tahun. Pesawat ini bisa memboyong 6 astronot. Wahana peluncur yang akan membawa Orion menuju orbit adalah Space Launch System. Kalau sudah jadi, wahana ini akan menjadi roket paling kuat dalam sejarah manusia. Penerbangan pertamanya akan dilakukan tanpa awak pada tahun 2022. Seperti lander bulan, pesawat luar angkasa akan masuk ke orbit, melakukan 1 putaran di sekitar planet kita, kemudian terbang ke bulan. Setelah sampai, pesawat ini akan tetap berada di orbit selama 6 hari, kemudian kembali ke bumi. Pesawat ini akan berada di luar angkasa selama 25 hari. Misi kedua rencananya akan diluncurkan pada September 2023 dengan membawa 4 astronot menuju bulan. Mereka akan terbang di sekitar bulan, kemudian kembali tanpa mendarat di permukaannya. Ini akan menjadi misi awak pertama ke bulan sejak tahun 1972. Misi ketiga, Artemis III, rencananya akan diluncurkan pada 2024 untuk memperingati 55 tahun pendaratan bulan pertama. 4 astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan. Setelah sampai di tujuan, 2 astronot akan pindah ke Starship HLS. Ini adalah wahana pendarat bulan baru yang dirancang oleh SpaceX. Kemudian mereka akan melakukan pendaratan mulus di permukaan bulan. Para astronot akan menghabiskan beberapa hari di sana. Kemudian lander akan terbang kembali ke orbit, menyatu dengan Orion dan kembali ke bumi. Rencananya akan ada pembangunan stasiun luar angkasa di orbit bulan bernama Lunar Orbital Platform Gateway. Stasiun ini akan mirip seperti stasiun luar angkasa internasional yang terbuat dari banyak modul. Ada juga elemen daya dan propulsinya. Ini akan menjadi modul pertama yang dilengkapi dengan mesin manuver dan propulsi. Nggak lupa juga panel suryanya yang akan menghasilkan energi untuk stasiun ini. 1 modul lagi akan bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah tugas yang meliputi komunikasi dan pengisian bahan bakar. Kemudian akan ada sejumlah modul tinggal yang bisa menampung para astronot hingga selama 90 hari. Disitulah mereka akan makan, tidur, berolahraga, dan melakukan eksperimen ilmiah. Stasiun ini akan dilengkapi dengan lengan robot yang bisa membantu pesawat luar angkasa menempel ke stasiun ini, serta memasang peralatan ilmiah tambahan di luar stasiun. Akan ada modul airlock. Pesawat yang masuk akan bisa melakukan docking dengan stasiun di sana. Bentuknya akan mirip seperti tempat parkir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Astronot juga bisa menggunakannya sebagai pintu keluar angkasa. Ada juga Sample Return Vehicle. Pesawat luar angkasa mini ini akan mengirimkan sampel tanah bulan menuju stasiun dengan menggunakan robot. Gateway akan jauh lebih kecil dari ISS. Sebagai perbandingan, stasiun dekat bumi tersebut saat ini memiliki 11 modul. Dan total biayanya sekitar 150 miliar dolar atau lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Di masa depan kita akan menggunakan stasiun ini sebagai landasan peluncuran untuk mengirim pesawat luar angkasa ke planet lain, seperti Mars atau ke angkasa luar. Roket yang diluncurkan dari ISS akan hemat bahan bakar karena nggak perlu melawan gravitasi bumi. Tapi para astronot di Gateway akan lebih berisiko terpapar radiasi daripada mereka yang berada di ISS. Medan magnet bumi berperan sebagai perisai. Tugasnya mendispersi cahaya matahari yang membahayakan. Dan astronot yang tinggal di situ menerima radiasi sama besar dengan penumpang pesawat komersil di bumi. Bulan terlalu jauh dari medan magnet planet kita. Jadi semua modul stasiun Gateway juga harus terlindung dari radiasi matahari.